Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matriks ini simbolnya huruf besar ya, bisa A, bisa M atau apapun, simbolnya huruf besar. Ini kurungnya seperti ini, kurung buka, kurung tutup. Perhatikan kurungnya. Kemudian ini adalah elemen dari baris pertama, yaitu 1, 3, 0, min 2, 4, 5. Maka ini disebut E11, E12, E13. Ini karena berada pada baris pertama. Ini baris pertama, baris pertama, baris pertama. Selanjutnya yang belakangnya ini adalah kolom. Kolom pertama, kedua, ketiga. Demikian juga yang bawahnya min 2, 4, 5, berarti ini E, maksudnya elemen ke-21, yaitu baris kedua kolom ke-1. Yang ini E22, yang ini 5 ini adalah E23, yaitu elemen dari matriks M pada baris kedua kolom ke-3, sehingga ini ada 2 baris dan 3 kolom. Maka dikatakan ordo dari matriks M ini adalah 2 kali 3, yaitu 2 baris 3 kolom. Selanjutnya E bisa juga disimbolkan M, bisa juga tergantung kebutuhannya, M11, M12 dan seterusnya. Ini hanya simbol saja. Kalau di soal perhatikan apa yang diketahui oleh soal itu. Jadi bisa E, bisa M. Kenapa M? Karena ini matriks M. Kalau ini matriks A ya berarti ini A. Ya, kalau matriks hurufnya besar, kalau elemen hurufnya kecil. Sehingga kalau ada pertanyaan E12 ditambah E23, E12 yang mana? Baris ke-1 kolom kedua. Berarti yang ini ya, 3 ya. Ini E12 adalah 3. Kemudian E23 baris kedua kolom ketiga, baris kedua kolom ketiga, berarti ini ya 5. Ini E23 adalah 5, 3 tambah 5 sama dengan 8. Selanjutnya kalau ada bentuk seperti ini, nah di sininya kosong, nggak ada isinya, bukan 0 ya, nggak ada angkanya di sini, maka ini dikatakan bukan matriks. Jadi matriks itu harus lengkap. Satu baris ini harus ada semuanya ya, harus lengkap. Walaupun diisi angka 0 itu boleh saja. Kalau ini bukan matriks ya, karena ada elemen yaitu E22 yang tidak ada nilainya. Ini dikatakan bukan matriks. Nomor 2, ini masih matriks M yang tadi. Maka dikatakan ordonya 2 kali 3, yaitu 2 baris 3 kolom. Selanjutnya ini simbolnya M transpose, bisa T besar, bisa T kecil. Ini bukan M pangkat T tapi disebut M transpose. Transpose hanya dibalik saja ya. Ini mendatar 130, baris pertama dijadikan kolom pertama. Nah, ini kolom pertama 130. Sebaliknya, baris kedua dijadikan kolom kedua, min 2, 4, 5. Min 2, 4, 5. Diputar aja ya. Diputar. Nah, jadi itu transpose. Baris dijadikan kolom, sebaliknya juga kolom dijadikan baris. Ini kolom pertama, 1 min 2 jadi baris pertama. Nah, ini pun begitu. Nah, seperti ini ya. Nah, 05 jadi kolom baris ketiga. Ini kan kolom ketiga menjadi baris ketiga. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris, itu transpose. Simbolnya seperti ini. Ordonya adalah 3 baris 2 kolom. Jadi kebalikannya dari matriksnya ya. Matrik awalnya kalau ordonya 2 kali 3, maka ini kebalikannya adalah 3 kali 2. Maka kalau ini M transpose ditranspose lagi, ini kan, ini saya transpose lagi, jadi ini kolom pertama
130 menjadi baris pertama 130. Kolom kedua min 245 dijadikan baris kedua min 245. Nah, seperti ini. Maka kalau kita lihat ternyata ini sama dengan ini ya. Nah, sama ya. Berarti ini kan sama dengan M. Jadi kesimpulannya M transpose yang ditransposkan lagi menjadi M. Balik lagi. Lanjut nomor 3. Masih matrik M. Ini saya kalikan dengan 3. 3M. Nah, ini semuanya dikalikan 3. Kali 3, kali 3, kali 3. Ini juga begitu. Jadi 3, 9, 0. Kali 3 min 6, 12, 15. Oke. Seperti ini. Jadi semua elemen yang di dalamnya dikalikan dengan 3 ini. 3 ini dianggap konstanta ya, apapun ya. Kemudian saya akan mentranspos, ini tadi M transpos, baris pertama jadi kolom pertama, baris kedua jadi kolom kedua. Kemudian ini saya kalikan dengan 3, ini kalikan 3, kali 3, 3, min 6, 9, 12, 0, 15. Ini. Kemudian ini akan saya transpos. Nah, ini 3M dalam kurung transpos. Nah, ini baris pertama jadikan kolom pertama, baris kedua jadikan kolom kedua. Ternyata ini dengan ini sama ya. Jadi kesimpulannya apa? Ini 3 kali M transpos sama dengan dalam kurung 3M ditranspos. Sehingga kalau 3-nya jadi diganti K, jadi seperti ini sifat dari transpos dan perkalian matrik dengan skalar. Selanjutnya jenis-jenis matrik. Pertama matrik baris. Ini barisnya ada 1, kolomnya ada 2, urutnya 1 kali 2. Kemudian yang ini barisnya ada 1 baris, 1, 2, 3 kolom. Jadi matrik baris matrik yang hanya mempunyai 1 baris ya. Nah, ini 1 baris. Jadi cirinya yang depan ordonya ini adalah angka 1. Bisa 1 kali 3, bisa 1 kali 2, ataupun 1 kali 4. Yang jelas barisnya hanya 1. Selanjutnya yang nomor 2 matrik kolom, kebalikannya dengan baris. Nah, kalau matrik baris hanya 1 baris, tentu matrik kolom adalah hanya 1 kolom. Maka yang belakang ini urdunya ini harus angka 1. 3 kolom 2 baris, ini ya 2 kali 1, 2 baris 1 kolom. Ini juga begitu, 3 baris 1 kolom. Selanjutnya nomor 3, matrik persegi atau matrik bujur sangkar. Cirinya adalah baris dan kolomnya sama. Ini barisnya 1, kolomnya 1. Maksudnya banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Berarti urdunya 2 kali 2, 3 kali 3, 1 kali 1. Kadang matrik C ini kita sebut aja begini, matrik persegi dengan urdu 3. Nah, maksudnya kalau matrik persegi urdu 3 itu ya pasti 3 kali 3. Lanjut nomor 4, matrik persegi panjang. Matrik persegi panjang itu kalau banyaknya baris tidak sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini kan 1 baris 2 kolom, kan nggak sama. Ini juga begitu, 2 baris 3 kolom tidak sama. Ini 3 baris 1 kolom. Nah, ini matrik persegi panjang. Kalau banyaknya baris dan kolom sama disebut matrik persegi, sedangkan kalau tidak sama disebut matrik persegi panjang. Jadi matrik persegi panjang itu bisa berupa matrik baris, ini kan 1 baris, bisa juga berupa matrik kolomnya itu 1 kolom. Selanjutnya nomor 5, matrik 0. Matrik 0 adalah
matrik yang semua elemennya 0. Bisa matrik persegi, bisa matrik baris, bisa matrik kolom, ataupun matrik persegi panjang ya. Ordonya bebas tapi semua elemennya adalah 0. Jadi ordonya bebas, semua elemennya 0. Jadi bisa persegi panjang, bisa baris, bisa kolom. Itu matrik 0. Nomor 6, matrik diagonal. Matrik diagonal harus berupa matrik persegi. Nah, ini diagonal utama namanya, ini yang miring ke sini diagonal utama. Matrik diagonal adalah matrik persegi yang ini, apa ini? Yang diagonal utamanya ada yang tidak 0, tapi elemen yang lainnya itu yang baik yang segitiga atas maupun segitiga bawah 0 semuanya. Nih ya. Jadi ini harus 0, segitiga atas maupun bawah harus 0. Yang diagonal utamanya harus ada yang tidak 0. Nah, ini walaupun ada 0, tapi kan ini ada yang tidak 0 kan? Nah, ini 0 juga boleh, tapi harus ada minimal 1 yang tidak 0 di diagonal utama. Selanjutnya nomor 7, matrik skalar adalah matrik persegi juga ya. Di sini pasti persegi, tapi di sini lebih spesifik lagi yaitu matrik diagonal. Nah, ini yang apa? Yang diagonal utamanya angkanya sama. Ini 2, ini 2, ini 3, 3, 3. Sedangkan elemen yang lainnya harus 0. Kalau tadi matrik diagonal, nah ininya boleh beda, tapi harus ada yang tidak 0. Tapi kalau matrik skalar, ininya harus sama. Oke, ya. Kemudian nomor 8, matrik identitas adalah matrik skalar yang angkanya ini, diagonal utamanya ini sama dan harus 1. Nah, ini 1 semua kan? Nah, kalau ini diganti 1 maka dia matrik skalar sekaligus dia matrik identitas. Matrik identitas kalau ini diganti 1. Nah, 1. Jadi kalau begitu ini bisa saja dianggap 3 kali ini. Coba ini saya kalikan 3 ya, 3i. Maka ini kan jadi 3, 3, 3. Ininya yang lain kan tetap 0 kan? Nah, ini 3, 3. Jadi ini. Nah, ya. Jadi hubungannya matrik identitas dan matrik skalar itu ini sama dengan 3 kali i. Nah, kalau ini berarti 2 kali i yang ini tentunya ya. Jadi perlu diketahui matrik diagonal, matrik skalar maupun matrik identitas dia semuanya berupa matrik persegi, yaitu nomor 6, 7, dan 8. Matrik diagonal diulangin, ini semuanya 0, diagonal utamanya harus ada yang tidak 0 ya, harus ada yang tidak 0. Kemudian kalau skalar, diagonal utamanya harus sama, yaitu matrik diagonal yang diagonal utamanya harus sama. Dipersempit lagi, khusus lagi, matrik identitas diagonalnya sama dan harus angka 1 ya. Jadi ini merupakan ini, jadi matrik identitas itu merupakan matrik skalar sekaligus dia juga matrik diagonal. Kenapa? Karena diagonal utamanya tidak 0 semua kan, ada yang tidak 0 kan. Nah, sekaligus matrik skalar. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.